introduce myself. Wait. Before that, have you seen me? I know a me from the people close to you. So, there is a saying that if you don't know, you don't love. If you want to be loved, come on, introduce myself. Before that, I introduce myself. I will present the result of my assessment and fill it basic principle of learning guided by my lecturer, Sir Yudi Pratama SPD MPD, and my friend whom I'm proud of. Kita tidak berlama-lama lagi. Baik teman-teman. Okay, I will introduce myself. My name is Erika Azulfa. Student ID number 230300048. Study of college, biology education. My college in Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hai, balik lagi di Erika Azulfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak sih prinsip pembelajaran itu apa? Menurut para ahli tuh gimana sih? Atau pendapat saya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran tersedianya materi pembelajaran yang sangat lengkap untuk menantang aktivitas mahasiswa berupa medium pembelajaran, berupa page 5-14, dan alat penunjang untuk pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak sih hal-hal seperti itu, dan para ahli yang dulu itu mengajarkan kita kayak kita tuh sering harus membaca, literasi, menulis. Kalian itu terkesan bagaimana sih yang menurut para ahli? Menurut saya sih itu terkesan sangat kaku ya, karena kita semua mempelajari atau memproses suatu materi itu berbeda-beda, dan kita juga harus memiliki cara untuk memahami suatu materi itu tersendiri. Itu secara pribadi saya itu terkesan sangat kaku dan sangat tidak fleksibel ya, karena bahwa prinsip pembelajarannya itu harus materinya secara lengkap. Bahkan kita itu menerima suatu informasi itu sangatlah sulit. Saya mengatakan banyak guru yang banyak ilmu, guru yang banyaknya ilmu atau banyaknya materi itu terkesannya kaku. Karena apa? Suatu materi tidak bisa semua kita terima. Bahkan kita bisa mencari atau meringkas suatu materi yang diberikan kepada guru tersebut. Sebaliknya, kalau seumpamanya guru itu biasa-biasa aja dan terkesan seperti namanya ice breaking atau bisa main-main, terus nggak sekaku itu bahkan ilmu yang mereka berikan ke kita itu terkadang terkesan cepat meresap, cepat menangkap, karena tidak terbelit-belit, tidak terkesan kaku untuk kita memahami suatu materi. Menurut saya juga, prinsip pembelajaran adalah sebuah konsep yang melibatkan pada kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pembelajaran dan bertujuan untuk menyenangkan, efektif, dan mudah dipahami. Bisa kita lakukan seperti presentasi, diskusi sama teman,
Terus yang ketiga, ice breaking. Jangan lupa setiap pembelajaran yang dibilang terlalu kuat materinya, itu kita harus namanya fresh otak, untuk membuat otak kita tidak membeku atau kita tidak kaku dalam pelajaran. Nah, dalam pembelajaran kita harus melakukan namanya ice breaking juga. Karena setiap pembelajaran yang menurut kita sulit untuk dipahami, karena ada ice breaking, kita akan bisa memahami atau bersenang-senang dalam pelajaran tersebut. Karena kita harus bisa memahami dan bisa belajar juga dalam ice breaking itu dan dalam pelajarannya tersebut. Jadi tidak terkesan kaku. Nah, dari situ ada dua prinsip yang menurut kita harus kita pahami, yang dari ahli dan prinsip saya. Dan menurut saya prinsip itu tergantung kita masing-masing ya, cara belajar, cara kita memahami suatu materi. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip umum secara pakar pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak ada berapa prinsipnya? Sekarang saya akan menjelaskan 7 prinsip. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Yang kedua ada keaktifan. Yang ketiga ada pengalaman. Yang keempat ada pengulangan. Yang kelima ada tantangan. Yang keenam ada balik dan penguatan. Yang ketujuh ada perbedaan individual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhatian dan motivasi. Perhatian pembelajaran harus memiliki fokus terhadap pembelajaran yang baik, yang menciptakan lingkungan yang kondusif, pembelajaran yang menarik, dan memberikan stimulus yang tepat. Selanjutnya ada motivasi. Guru dapat memotivasikan mahasiswanya dengan menghubungkan materi pembelajaran, minat dan ekstrinsik, dan dapat membangkitkan prestasi dan memberikan penghargaan. Kedua, keaktifan. Biasanya keaktifan ini ditemukan di suatu lingkup atau suatu tempat pembelajaran, seperti di ruangan kelas. Keaktifan kelas itu biasanya banyak hal, seperti beradaptasi dalam pembelajaran, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, melakukan praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru ataupun dosen. Ketiga ada keterlibatan langsung atau pengalaman. Proses pembelajaran secara langsung bukan hanya sekedar mendengarkan, melihat, atau pengalaman orang lain, sehingga pengalaman menjadi hal yang tidak bisa terlupakan. 4. Ada pengulangan. Proses mengulang materi pembelajaran bertujuan untuk memperkuat ingatan dan pemahaman. Kelima ada tantangan. Tantangan itu seperti kita menghadapi suatu kejadian, kayak kita memiliki suatu tantangan, itu kan lebih baik kan? Karena apa? Biar kita terlatih menjadi seorang yang kuat menghadapi suatu masalah. Keenam ada balikan dan penguatan. Balikan membantu untuk membentuk peserta didik untuk memahami yang mereka lakukan dengan baik. Penguatan meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar dan pelajaran. 7. Ada perbedaan individual. Semua orang memiliki perbedaan dari minat, bakat, tingkah laku, dan hobi. Oleh sebab itu, guru dapat
dan harus memahami karakteristik seorang mahasiswa atau seorang siswa dengan perbedaan peserta didik mereka masing-masing. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 6 asas pembelajaran. Yang pertama ada asas Tutwuri Handayani. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Ketiga ada asas individualitas. Yang keempat ada asas demokrasi. Yang kelima ada asas efektivitas dan efisien. Yang keenam ada asas ilmiah dan konkret. Itu saja asas-asas pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang solusi dalam menyelesaikan masalah dan tantangan seperti 1. Keterbatasan akses internet perangkat. 2. Kurangnya interaksi dan motivasi untuk belajar. Ketiga, sulitnya penilaian dan evaluasi. Keempat, kurangnya dukungan orang tua dan guru. Nah, bagaimana solusi untuk permasalahan pembelajaran daring tersebut? Perlu adanya evaluasi dan beradaptasi yang berkala untuk memastikan efektivitas solusi. Cuma satu kok, kunci utamanya adalah kolaborasi. Sekian, terima kasih.